Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazla Mumtazmi, mahasiswi Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Yahkuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat perhitungan hujan rencana dalam periode tahun dalam metode Gumbel dan normal. Untuk langkah pertama, kita harus membuka Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil data dari NOA. Saya sudah mengisi data terlebih dahulu untuk mempersingkat durasi video. Nah, di sini saya menggunakan sebanyak 30 tahun pada data tersebut, yaitu mulai dari 1989 sampai 2019. Nah, dalam periode tahun ini terdapat 12 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, hingga Desember. Untuk nilai maksimal diperoleh dari data curah hujan terbesar dalam satu periode. Nah, untuk di tahun 1989, nilai maksimalnya itu 179 yang terdapat dari nilai di bulan Maret. Nah, untuk rumusnya bisa menggunakan sama dengan max, lalu blok nilai Januari sampai Desember, lalu klik enter, lalu blok sampai ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita isi tahun dan nilai maksimal. Di sini saya mengisi data terlebih dahulu untuk mempersingkat durasi video. Nah, setelah itu kita mencari nilai rata-rata dengan rumus sama dengan average, baru blok nilai B3 sampai B33. Setelah itu enter, lalu nilai rata-rata ini sama untuk 30 tahunnya. Lalu tinggal di blok ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu setelah mencari nilai X, kita harus mencari nilai XI kurang X, XI kurang X pangkat 2, XI kurang X pangkat 3, dan XI kurang X pangkat 4. Data-data ini nanti akan digunakan untuk mencari standar deviasi, CS, CV. Nah, untuk langkah pertama, untuk mencari nilai XI kurang X sama dengan B3 kurang C3. Lalu hasilnya diblok sampai ke bawah. Nah, kemudian kita mendapatkan hasilnya untuk XI kurang X pangkat 2 itu sama, namun dipangkatkan 2 pengurangannya. Setelah mendapatkan hasilnya, diblok lagi sampai ke bawah. Lalu selanjutnya kita mencari XI kurang X pangkat 3. Untuk pangkat 3 sama seperti pangkat 2, namun di sini menggunakan pangkat 3, lalu hasilnya kita blok sampai bawah. Nah, kemudian kita mencari data XI kurang X pangkat 4 dengan rumus yang sama. Setelah mendapatkan nilai XI kurang X pangkat 4, lalu hasilnya kita blok lagi sampai ke bawah. Setelah memperoleh data XI kurang X, XI kurang X pangkat 2, XI kurang X pangkat 3, XI kurang X pangkat 4, lalu kita mencari jumlahnya untuk mendapatkan nilai standar deviasi, koefisien kemiringan, koefisien ketajaman. Nah, untuk jumlah ini menggunakan rumus sama dengan sum, lalu blok XI kurang X pangkat 2 sampai ke bawah. Untuk selanjutnya, menggunakan rumus yang sama dengan XI kurang X pangkat 2 yaitu sama dengan sum, lalu blok nilai X1 kurang X pangkat 3,
Lalu untuk X1 kurang X pangkat 4 sama menggunakan rumus sum karena penjumlahan. Lalu blok semua sampai bawah untuk mendapatkan hasilnya. Setelah memperoleh hasil dari ketiga tersebut, selanjutnya kita mencari nilai standar deviasi, koefisien variasi, koefisien ketajaman, serta koefisien kemiringan. Untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus sama dengan SQRT. Rumus ini berfungsi untuk mencari nilai akar kuadrat. Nah, sama dengan SQRT buka kurung sigma atau penjumlahan X1 kurang X pangkat 2 dibagi N kurang 1. Di mana N di sini adalah jumlah data, yaitu kita menggunakan sebanyak 30. 30 dikurang 1 sama dengan 29. Lalu enter. Lalu setelah mendapatkan nilai standar deviasi, lanjut kita mencari koefisien variasi dengan rumus standar deviasi dibagi rata-rata atau nilai X. Lalu dengan rumus seperti berikut, lalu ambil nilai rata-ratanya lalu dibagikan. Untuk mencari koefisien ketajaman, kita menggunakan rumus N kuadrat dikali sigma XI kurang X pangkat 4 dibagi N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikalikan standar deviasi pangkat 4. Untuk rumusnya kita dapat langsung melihat di Excel. Untuk perkaliannya yaitu sama dengan buka kurung 2 kali 30 pangkat 2 dikalikan G35 tutup kurung bagi 29 kali 28 kali 27 kali buka kurung C36 pangkat 4 tutup kurung 2 kali. Untuk mencari koefisien kemiringan, yaitu rumusnya N dikali sigma XI kurang X pangkat 3 dibagi N kurang 1 kali N kurang 2 dikali standar deviasi pangkat 3. Nah, yaitu sama dengan buka kurung 2 kali 30 kali F35 tutup kurung kali 29 kali 28 buka kurung kali C36 pangkat 3 tutup kurung. Setelah mendapatkan hasilnya dalam metode Gumbel, normal, log normal, dan log persen tipe 3 memiliki syarat sebagai berikut. Untuk nilai normal, CS sama dengan 0. Untuk log normal, CS sama dengan 3CV. CS lebih besar dari 0. Untuk Gumbel, CS sama dengan 1,4. Untuk CK 5,4. Untuk log persen 3, CS positif atau negatif dan tidak memenuhi semua syarat di atas. Nah, untuk kali ini saya akan membahas normal dan log normal. Untuk langkah selanjutnya yaitu blok kolom J sampai O, lalu di Merge Center, lalu klik judul Hujan rencana periode tahun dalam metode Gumbel.
Nah, selanjutnya isi datanya dengan tahun, 2, 5, 10, 50, dan 100. Nah, selanjutnya masukkan YN, SN, koefisien, YT, standar deviasi, X, baru XT per mm. Untuk selanjutnya, untuk mengisi data YN, kita melihat tabel metode Gumbel maksud saya, untuk reducement mean atau YN. Di sini kita menggunakan data sebanyak 30 tahun, jadi kita menggunakan nilai 0,5362. Nah, lalu kita isi pada kolom YN 0,5362. Nah, ini sama untuk sampai tahun 100. Untuk data SN, standar deviasi, kita menggunakan sebanyak 30 tahun. Jadi kita menggunakan 1,1124, lalu hasilnya diblok sampai ke bawah, dikarenakan sama. Untuk selanjutnya, untuk nilai YT pada periode 2 tahun yaitu 0,366, untuk periode 5 tahun 1,51, untuk periode 10 tahun 2,25, untuk periode 50 tahun 3,9, dan untuk periode 100 tahun 4,6. Nah, selanjutnya kita masukkan data-data tersebut pada masing-masing periode tahunnya. Untuk S adalah standar deviasi sesuai nilai yang ada pada Excel. Untuk K, koefisien, menggunakan rumus YT kurang YN per SN. Nah, selanjutnya kita masukkan data-datanya ke koefisien itu. Lalu setelah itu dijumlahkan. Nah, setelah udah dapat hasilnya, diblok sampai ke bawah. Lalu setelah itu, untuk mencari nilai X, X adalah nilai rata-rata. Sesuai dengan Excel ini, di C3. Nah, lalu hasilnya diblok sampai ke bawah. Untuk selanjutnya, untuk mencari nilai XT per milimeter, yaitu menggunakan rumus sama dengan X atau nilai rata-rata ditambah koefisien dikali standar deviasi, yaitu sama dengan P4 tambah buka kurung N4 kali O4. Tutup kurung, lalu enter. Setelah keluar hasilnya, kita blok lagi sampai ke bawah. Lalu untuk selanjutnya, blok lagi kolom J sampai O. Lalu di merge center, di sini kita akan mencari hujan rencana periode tahun metode normal. Lalu diketik judulnya.
Nah, selanjutnya masukkan tahun sesuai periode masing-masing, sesuai yang di atas. Lalu setelah itu, masukkan nilai koefisien X, S, dan ST per mm. Untuk nilai koefisien, kita dapat melihatnya dari tabel reduksi Gauss. Nah, di tabel ini, karena kita menggunakan periode 2 tahun, yaitu koefisiennya 0. Untuk periode 5 tahun, yaitu 0,84. Untuk periode 10 tahun, 1,28. Untuk periode 50 tahun, yaitu 2,05. Dan untuk 100 tahun, yaitu 2,33. Untuk nilai rata-rata atau nilai X dapat kita ambil dari kolom C3, lalu kita blok hasilnya karena nilai rata-rata sama untuk setiap periode tahunnya. Untuk nilai S atau standar deviasi dapat kita ambil juga di kolom C36, lalu hasilnya diblok lagi sampai ke bawah. Untuk nilai XT per mm rumusnya sama, yaitu X tambah buka kurung koefisien dikalikan standar deviasi tutup kurung. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan L12 tambah K12 dikali M12 tutup kurung, lalu di enter, lalu hasilnya di blok sampai ke bawah untuk mendapatkan semua hasilnya. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui hujan rencana periode tahun metode Gumbel dan dengan metode normal. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.